Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuniarti, mahasiswa semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi biaya, yaitu ada pada di bab 9 biaya tenaga kerja. Nah, sebelum membahas akuntansi biaya tenaga kerja, sebaiknya kita perlu memahami batasan biaya tenaga kerja dan berbagai cara klarifikasinya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja? Mari kita bahas ya. Tenaga kerja sendiri adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Lalu, apa aja sih komponen biaya tenaga kerja? Nah, sebenarnya di perusahaan manufaktur itu, komponen-komponen biaya tenaga kerjanya terbagi menjadi 3, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu, perlu ada penggolongan dan pembedaan antara tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik. Pembagian ini sendiri bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan komponen harga pokok-pokok dari biaya tenaga kerja non-pabrik, yang bukan merupakan komponen-komponen biaya produksi atau harga pokok produksi, melainkan unsur biaya usaha. Dengan demikian, biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya tenaga kerja produksi, pemasaran, dan administrasi umum. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Sebenarnya, apa sih perbedaannya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung? Nah, dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Apa perbedaan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung? Pengertian tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang biasanya dapat diusut secara langsung pada produk, dan upahnya adalah bagian yang besar dalam memproduksi produk. Contohnya nih ya, ada contoh biaya tenaga kerja langsung adalah upah tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung adalah diperhitungkan langsung sebagai komponen biaya produksi. Sedangkan pengertian tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk. Nah, upah tenaga tidak kerja langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung adalah unsur biaya overhead pabrik. Upah tenaga kerja tidak langsung dibebankan pada produk tidak langsung, tapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Selanjutnya, poin gaji dan upah. Teman-teman mungkin tahu ya arti gaji dan upah. Nah, buat yang belum tahu, mari kita simak. Gaji dan upah merupakan hasil dari pekerjaan seseorang, baik berupa uang atau benda. Gaji dan upah dibayarkan oleh seorang pemimpin kepada pekerja tersebut sesuai dengan pekerjaannya. Gaji dan upah memiliki beberapa perbedaan dalam pengertian dan wujudnya. Mari kita simak dulu pembahasannya. Nah, pengertian dari gaji sendiri itu adalah bayaran yang diberikan dalam waktu yang rutin kepada seorang pekerja dengan nominal tertentu sesuai jabatan dan pekerjaan yang dia lakukan.
Sedangkan upah yaitu bayaran yang diberikan dalam waktu tertentu kepada seorang pekerja tidak tetap atau sementara waktu sesuai hasil pekerjaan yang dilakukan dan dibayarkan setelah ada hasil dari pekerjaannya. Nah, perbedaannya itu ada dalam periode waktu, besar nominal, dan status kepegawaian. Dalam periode waktu, gaji itu dibayarkan dengan periode waktu tertentu secara rutin yang sudah disepakati, yang berada di awal gitu ya, baik per hari atau per minggu atau per bulan. Sedangkan upah dibayarkan saat pekerja tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya. Misalkan saya melakukan pekerjaannya dulu, baru setelahnya dibayarkan. Besar nominal. Dalam nominal, gaji itu nominalnya besar. Telah diatur atau disesuaikan melalui jabatan pekerjaan tersebut dalam tempat pekerjaannya. Sedangkan upah, nominal besarnya dibayar sesuai dengan banyaknya dan hasil akhir pekerjaan yang dilakukan, sehingga tidak dapat ditentukan atau tergantung pada keadaan akhir. Selanjutnya ada di status kepegawaian. Gaji merupakan imbalan atau hasil kerja yang diberikan pada pekerja yang berstatus pekerja tetap. Sedangkan upah diberikan kepada pekerja yang berstatus tidak tetap atau sementara. Oke, kita lanjut ke program upah insentif. Apa sih ini? Tujuan utama dari pemberian insentif kepada karyawan pada dasarnya adalah untuk memotivasi agar mereka bekerja lebih baik dan menunjukkan prestasi yang baik. Cara seperti inilah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan hasil produksi perusahaan. Menurut pendapat Heinrich Hunsnan mengatakan bahwa pelaksanaan sistem upah insentif ini dimaksudkan perusahaan terutama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk tetap berada dalam perusahaan. Itu seperti word untuk karyawannya itu sendiri, misalkan kalian punya karyawan bisa sekali kasih reward agar karyawan tersebut lebih enjoy kerjanya di perusahaan agar lebih semangat lagi. Bisa dilakukan seperti itu. Selanjutnya jenis program insentif sendiri ada 3, yaitu program insentif individu, program insentif kelompok, dan program insentif organisasi. Yang individu itu yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan berdasarkan usaha atau prestasi kerja masing-masing karyawan. Sedangkan kelompok yaitu insentif yang diberikan berdasarkan standar dari masing-masing kelompok. Untuk organisasi yaitu insentif yang diberikan kepada seluruh karyawan perusahaan berdasarkan kriteria pembayaran perusahaan. Dalam metodenya sendiri, dalam pemberian insentif perusahaan harus memperhatikan kondisi perusahaan dan karyawan, karena pemilihan yang tepat terhadap pemberian insentif akan menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam dunia industri, ada beberapa sistem insentif yang biasanya digunakan dan diberikan untuk karyawan, yaitu insentif berdasarkan unit, strike first plan atau upah perpotong profesional, tailor first flow, upah perpotong tailor, dan grup, upah perpotong kelompok, insentif berdasarkan waktu. Dalam program insentif organisasi
ada yang namanya upah lembur. Di sini bentar ya. Nah, definisi upah lembur yaitu upah kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Tujuannya yaitu misalnya upah lembur merupakan salah satu pendorong bagi pekerja untuk giat bekerja karena upah lembur yang tinggi akan meningkatkan produktivitas karyawan dan mempertahankan karyawan. Selanjutnya ada premi lembur, yaitu biaya yang diberikan kepada tenaga kerja atas karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler. Nah, tujuannya sendiri perlakuan ini dapat dibenarkan bila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggan atau pemesan mau menerima beban tambahan karena lembur tersebut. Program pensiun. Program pensiun ini yaitu suatu perjanjian pensiunan dengan pemberi kerja atas jasa-jasa yang telah diberikan selama bekerja. Maksud dan tujuannya menyelenggarakan program pensiun iuran pasti adalah untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Dana pensiun melakukan manajemen kepesertaan. Pajak tahap karyawan sendiri yaitu pajak penghasilan biasanya disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 yang ada di undang-undang, atau pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan yang hukum atas penghasilan yang didapat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sistem akuntansi tenaga kerja. Sistem akuntansi tenaga kerja sendiri melibatkan 4 departemen. Di sini ada departemen personalia, perencanaan produksi, pencatatan waktu, penggajian. Personalia sendiri artinya yaitu departemen yang bertugas melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM atau sumber daya manusia pada hal-hal yang terkait administratif guna mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Misalnya penggajian, dokumen pendukung karyawan seperti peklaring, surat pengunduran diri, pemecatan, dan juga data absensi. Fungsi personalia sendiri yaitu ada pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan. Mari kita bahas pengadaan. Fungsi pertama manajemen personalia adalah menyediakan karyawan atau sumber daya manusia dalam jumlah tertentu dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua adalah pengembangan. Nah, manajemen personalia juga dapat membantu meningkatkan keahlian serta keterampilan tenaga kerja melalui tahap pendidikan serta pelatihan. Biasanya, hal tersebut dilakukan pada saat tenaga kerja yang baru sebab kebanyakan dari mereka merupakan tenaga kerja yang masih belum siap pakai. Pemberian kompensasi. Nah, manajemen personalia dapat memberikan penghargaan yang adil dan layak bagi karyawan sesuai dengan peran dan pencapaian karyawan dalam perusahaan. Pemberian kompensasi itu tersendiri terhadap karyawan ini
bisa bersifat finansial seperti kenaikan gaji, maupun non-finansial berupa tunjangan-tunjangan seperti tunjangan kesehatan. Selanjutnya ada pengintegrasian. Yang dimaksud dengan integrasi pada fungsi ini yaitu penyesuaian antara perbedaan kepentingan perusahaan dengan pegawai secara individu agar dapat bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemeliharaan. Arti pemeliharaan di sini yaitu berhubungan dengan usaha-usaha demi mempertahankan keberlangsungan dari kondisi kerja yang telah efektif melalui kelima fungsi manajemen personalia. Selanjutnya ada di Departemen Perencanaan Produksi atau yang sering kita dengar yaitu PPIC. Apa itu PPIC? PPIC kepanjangan dari Production Planning and Inventory Control, yang artinya adalah pekerjaan untuk mempersiapkan proses manufaktur dan mengelola stok persediaan bahan baku hingga akhirnya produksi terjadi barang jadi. Nah, fungsi PPIC sendiri yaitu menyediakan bahan jadi. Staf PPIC harus menyediakan barang yang sudah jadi tepat waktu dan harus sesuai dengan permintaan dari tim marketing. Karena barang yang sudah jadi tersebut akan disalurkan oleh tim marketing kepada konsumen. Jadi, barang yang diserahkan kepada mereka harus tepat dan akurat. Yang kedua yaitu meninjau forecast dari marketing. PPIC juga akan mendapatkan data forecast dari tim marketing yang nantinya akan mereka tinjau dari data tersebut. Staf PPIC bisa merencanakan proses produksi yang selanjutnya akan dilakukan sehingga barang yang sudah diproduksi memiliki kualitas maupun kuantitas yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ada menghitung dan memastikan kebutuhan produksi. Staf PPIC juga bertugas untuk menghitung berbagai hal untuk keperluan produksi seperti material yang dibutuhkan oleh proses produksi. Nah, selanjutnya ada memastikan kualitas produk. Staf QC juga harus memastikan sudah melakukan quality control sebelum barang dikirimkan. Karena barang yang sudah jadi harus dicek terlebih dahulu supaya kualitas produknya terjamin. Yang kelima, yaitu menjadwalkan proses produksi. Staf PPIC harus bisa memastikan jika proses produksi harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam Departemen Pencatatan Waktu, fungsinya itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan waktu, hadirnya karyawan perusahaan, sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasional atau fungsi pembuatan daftar gaji. Fungsi ini di bawah Departemen Personalia dan Umum. Jadi ketat banget ya. Nah, yang terakhir yaitu ada Departemen Penggajian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan setiap jangka waktu pembayaran gaji. Daftar gaji diserahkan kepada fungsi pembuat daftar gaji, kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji kepada karyawan. Wah, ini dulu ya teman-teman untuk video presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.